Hai guys, sudah bersama Bang Boy. Guys, ada JPU gadungan yang ketangkap. JPU gadungan yang ketangkap ini adalah sebagai simbol. Bisa aja di persidangan Nikmir hal begini yang terjadi. Bisa aja kan? Bisa aja. Makanya kita up ini, kita mau fokus bahas apa? Bahas KPK, terus bertindak. KPK maksimalkan kinerjanya. Nah, kita bahas ini, JPU tertangkap dan kita nggak mau mengikuti premingan dari si Nepos, kita fokus ke KPK. Langsung kita bahas nih dia resenya. Sini. Tegak kepalamu. Tegak kepalamu, woi. Jangan bang, bang. Woi, Ayo bang. tegakkan kepalamu. Finish. Dua-duanya tersangka itu. Bang, beli baju di mana, Bang? Bang, beli baju di mana bang? Pukul sekali itu. Pukul. Tak. Kurang ajar nih. Kita berharap ya, jika ada satu persidangan yang ketahuan ada jaksa palsu, jaksa selundupan, maka kasusnya langsung dimenangkan oleh terdakwa. Ini kan bukti kan sebenarnya kan. Ngapain ada yang memasukkan jaksa gadungan? Ngapain? Berarti ingin supaya terdakwa itu dihukum seberat-beratnya. Atau dia nggak bersalah tapi dihukum. Ulah jaksa gadungan ini. Kita berharap sih ya ada putusan yang pasti mengenai hal-hal ini. Nah, kita bahas guys, soalnya mengenai jaksa gadungan ini kita harus sinkronkan ke Nikmir. Dari jaket ini nih ukuran otak pembela si terdakwa ini cuma sekelas jaket ya, jaket murahan itu, tapi nggak berani bahas receipt Hermes aku yang belum dibayar. Nah, karena kalian levelnya di situ ngeributin jaket Levi's ya. Enggak. Sekarang kami udah gak mau bahas jaket-jaket sampahmu itu, tas-tas sampahmu itu. Gak mau lagi Bang Boy bahas itu. Bang Boy untuk saat ini, nanti mungkin setelah putusan pengadilan kita mungkin bisa nego untuk membahas tas sampahmu itu. Tapi sampai persidangan, sampai putusan, kami gak mau lagi mengikuti preminganmu. Inilah premingan guys. Supaya apa? Kita fokus bukan fokus ke kasusnya Nikmir. Kita fokus ke remeh-temeh, ya, ke baju, ke tas-tas sampahnya dia itu. Kita mau hempaskan, tapi dengan video ini guys. Kan Niki kemarin sempat viral soal Kak Fitri yang bilang jaket itu. Gimana kan Niki tanggapannya? Kita menghentikan bahas masalah jaket, baju, karena itu adalah produk judul, kata Nikmir. Nah, kita bahas ke KPK. Rekaman sudah diputar kemarin kepada tiktoker, konten kreator pembela Nikita Mirzani. Kalian tahu kan apa yang harus kalian lakukan sekarang? Desak KPK untuk memproses ini dengan cepat. Jangan sampai masyarakat dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang korupsi, kolusi, nepotisme di negara yang kita cintai ini. Kalau Nikita Mirzani divonis bersalah, padahal saksi-saksi ahli sudah menerangkan bahwa Nikita tidak bersalah, berarti kembali lagi kemana? Ke rekaman. Kembali lagi kemana? Penyuapan. Salam dari Bang Boy Najimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Yes, kerekaman dan fakta-fakta persidangan itu lebih penting ya. Fakta persidangan dan juga keterangan saksi ahli yang real ahli, bukan ahli gadungan. Nikita itu kita sedang usahakan masyarakat bergerak untuk mendesak Kura Pantai Kelapa. Supaya apa? Memeriksa betul-betul jalan laporannya Nikita untuk KPK. Nah itu. Yang ngomong gak bebas itu adalah info dari yang sebelah sana. Karena sudah ada yang ngebocorin.
Kemarin itu Dutel ngomong kalau yang dari sono udah mengkondisikan gak bakalan, ngono lo. Justru itu kita ambil jadi gercep. Oh enggak, bebas, itu gercep bebas. Gitu loh. Oh, dasmu iku lo. Gosip hari ini, Mam Isap. Nah, perilaku KPK ini sebenarnya membuat takut banyak orang, guys. Khususnya dari pihak RG. Kenapa? Rekaman itu nggak ujuk-ujuk keluar. Bahkan rekaman itu disinkronkan mirip dengan suaranya Ibu Dewi. Ada yang bilang itu kakaknya Mufid. Ya, ini menarik ini. Makanya kita dorong KPK untuk ngecek semuanya. Ketika itu dicek, itu bisa kena semua banyak orang. Institusi bisa kena, kepolisian yang memaksakan kasus ini naik ke persidangan, jaksa juga. Nah, hakim ini masih belum tahu, Bang Boy. Apakah putus saja masuk angin atau tidak? Kalau masuk angin, ya pasti akan diperiksa juga sama KPK. Tapi itu menjadi ketakutan yang luar biasa dari kalangan Nepos, RG. Makanya mereka berusaha membangun narasi buat kekeseruhan untuk mengatakan bahwasanya kita nggak terfokus mengenai KPK, kita nggak terfokus mengenai fakta-fakta persidangan. Makanya buzzer-buzzernya RG, coba perhatikan. Ada yang pakai behel, dia membahas masalah video Nikmir pas dulu promosi judul. Ya, mereka ingin mengalihkan fokus para pecinta Nikmir. Makanya kita arahnya ke sana, guys. Nasi atau apa? Kita nggak bisa terlepas. Bang Boy kemarin sudah react ini, tapi kemarin audionya kecil kan? Ini dengan audio yang bagus, guys. Yang kasusnya apa? Kau pernah cerita hal ini ke siapa gitu nggak sih? Tentang Pernah. ke siapa kamu cerita? Ada teman terdekat. Ini yang lagi berseteru sama Fitri Salutero. Iya, makanya di situ lah. Padahal dia nggak pernah ngomong apa-apa gitu. Cuman kan mungkin nggak tahu ya mereka itu membela aku atau gimana, tiba-tiba mencetus lah kayak berita tiba-tiba gini gitu. Sebenarnya kalau masalah ini tuh nanti lah tunggu update keluar baru seperti apa. Tapi kalau menurut Dinar sih, kalau aku tuh sekarang nggak mau bentrok sama siapapun, nggak mau, capek, udah pernah gitu. Jadi ini cuma urusan kayak koordinasi ya, ini lagi mau bisnis tapi pakai uang kamu dulu gitu. Iya, pakai Tapi uang karena Dinar lagi dulu. nyangkut Dan ya. Dinar juga nggak ada minjem uang ke orang, dan itu orang itu memang bayar kapal ke Dinar. Malah Dinar itu kan baru beli kapal, Dinar masih ingat itu tongkang seputai, itu tuh mau Dinar kembangkan bisnisnya. Tiba-tiba sama Apep kita jual dulu ya. Oke. Padahal itu pakai uang aku pribadi, kita jual dulu, uangnya mau aku pakai dulu buat koordinasi kasusnya lah, intinya kayak gitu. Jadi ini lagi nggak jelas ini uang apalah. Iya, nah nanti kan Dinar klarifikasinya ke Apep kan. Nah, iya. aku tuh nanti Denger nih, cara guys. penagihannya aku ke kamu seperti apa gitu. Dengar nih, guys. Oh, tapi Fitri di dalam Iya, maksud tuh Kak Fitri itu kan waktu itu apa ya namanya tuh mau ngebantu Apep lah secara koordinasi segala macem. Tapi kan Dinar di dalam, urusannya sama Apep ya. iya di dalamnya tuh seperti apa kasusnya, perkembangannya seperti apa sebenarnya dia nggak tahu, karena Dinar taunya nolong aja dulu nih, pakai dulu deh uang kapal itu gitu. Coba kita lihat ya, ini kenapa Koordinasi kasusnya Apek. Koordinasi itu apa? Koordinasi itu apa? Jelaskan ke Bang Boy. Ya, jelaskan please. Ada yang bisa menjelaskan koordinasi itu kayak mana sistem kerjanya? Dan pembagian 5 miliar itu seperti apa? Itu koordinasi itu, aduh, bahasa yang paling mengerikan itu loh guys. Karena setahu Bang Boy, ketika kau terkena jeratan hukum, kau hanya perlu menampilkan barang-barang buktimu bahwa kamu gak bersalah, dan juga sewa pengacara. Udah itu aja, nggak perlu ada kata-kata koordinasi. Wow, kayaknya menarik loh kita bahas kasusnya Apek, karena Nepos sebagai koordinatornya guys. Menarik loh. Kalau saya mah yang sudah pasti saya laporkan itu Miss Gosip ya. Dia sudah sering sekali menyebut nama saya akan cari dia sampai ke ujung dunia. Saya cari namanya Miss Gosip. Kalau pasti gini ya, yang pasti saya
Kalau nanti sudah bergerak melaporkan semua buzzer-buzzer itu, kalian pastikan dalang yang ngebayar kalian membebaskan kalian. Kalian pastikan dalang-dalang yang nyuruh kalian hina-hina saya bayarin kalian lawyer. Pastikan ya itu ya, jangan cayok ke diri sendiri. Catat di mulut saya. Tuh Bu, Nyaho kami di dikasih mulut saya. biarin Kak Fit kasih paham. Jadi Lihat. Ini kan bentuk propaganda supaya apa? Supaya para pendukung Nikmir tuh nggak fokus ke KPK, nggak fokus ke tuntutan kepada hakim untuk mengadili secara benar, ya kan? Kita mau diputar-putar dengan mengurusi yaitu Nepos mau melaporkan dan sebagainya. Makanya aku bilang sama si yang Gosip dan yang lainnya, kalau kalian mau nyenggol seseorang jangan sebut namanya. Kalian tuh nggak sekuat Nikmir dan nggak sekaya Nikmir. Bang Boy aja nggak pernah menyebut nama, dan Bang Boy juga berusaha tahan-tahan untuk jangan sampai kena pasal. Ya, itu penting sih supaya tidak ada panggung untuk mereka-mereka ini gitu loh, yang bisa mengaburkan fokus kita. Bagi Bang Boy ini adalah langkah mereka yang mereka sudah ketakutan kalau kita fokus membahas KPK dan juga hakim, terlebih fakta persidangan. Bayangkan aja, pengacara baru Amin Nikita Mirzani sekarang kuasa hukum dari Pak Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Prabowo. Gimana kemarin? Agak bingung, agak kebanting. Hayo lo. Itu yang buat dia juga takut, ya. Bahkan dia menyatakan ya bahwasanya Miss Sindu adalah dari Prabowo. semoga Ibu Sindu yang katanya lawyer Bapak Presiden paham, mengerti yang dibela itu tukang kibul. Wow. Yang dibela itu di depan majelis hakim yang mulia aja ngibul. Jadi apa yang Ibu mau cari tahu tentang katanya kalau Ibu percaya kalau si terdakwa ini dikriminalisasi bla 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 bla. Udah faktanya di depan biji mata Ibu aja dia ngibul di depan hakim yang mulia. Nah sekarang rasain kan, nggak bisa kan Ibu juga ngasih tahu dia ya, wah harus bertindak yang benar yang patut, nggak bisa kan? Ya itu makanya lain kali kalau misalnya mau mendengarkan, ini kan saya mendengar nih kabar-kabarnya beliau ini kan membela si terdakwa ini karena katanya kasihan dia dikriminalisasi. Nah faktanya kan tahu sekarang emang dia kriminal Ibu gitu. Kok maksain banget sih dia ini loh. Padahal kan netizen pun sudah mulai paham sekarang, netizen ya sudah mulai paham siapa yang benar siapa yang salah. Cuma dia yang ngotot bahwasanya Nikmir itu salah karena apa? Ya dia punya kepentingan di situ. Bahwa apa yang dikeluarkan RG untuk para buzzer itu juga tetap punya kuasa, punya power. Setiap mereka buat buzzer misalnya buat gerakan Nikmir 20 tahun dan bla bla bla. Itu agak sedikit bisa berpengaruh karena ada orang yang terus bersuara, lihat itu Nikmir bersalah, Nikmir itu adalah kriminal. Itu narasi yang sudah kebaca sih sebenarnya. Dan 2 kali sebenarnya si Nepos membahas masalah Sindu. Saya cuma mau menyapa salam kenal Ibu tim lawyernya NM yang terbaru ya. Saya cuma ingin memberikan saran. Jangan dengarkan sarannya ini dia guys. Jangan dengarkan. Kita mauin aja. Terakhir. Lah kenapa ngomong ke orang-orang gua meres? Nggak memutuskan masalah. Bukan, nggak bisa. Ini pemerasan ini harus di-clearkan. Gua nggak pernah meres. Nggak mau gue. Kalaupun orang mau pakai jasa gua, ya untuk misalkan gini, Kak jangan di-review dong. Ya udah, apa imbalannya? Ya udah lu mesti bayar gua. Itu fair. Itu fair dengan apa yang sudah mereka lakukan penipuan-penipuan di luar sana. Itu fair. Itu tidak ada yang dibilang namanya pemerasan. Tapi pertanyaan gue di kasus ini, gua meresnya di mana? Ada nggak gue bilang gini, lo harus bayar gua ya, gua nggak terima ya, gua digini-gini. Kagak gue bilang begitu. Oke. Hah? Memang bukan kakak yang bilang. Lah? Itu kakak kita tahu. Tetapi itu kan orang-orang samping kakak juga ada ngomong ke kita. Samping-samping orang yang ada di sekeliling gua itu pasti bilangnya gini, nih lo tuh bodoh banget, lo ngebelain orang yang udah ngebohongin lu jelas-jelas begitu, lu harusnya minta bayar lu secara profesional. Ini dia fakta persidangannya. Fakta persidangannya. Makanya kita tutup
dengan statement bahwasanya kita berhenti mengikuti premingan yang akan dilakukan oleh Nepos dan RG ke depannya. Kita fokus ke KPK. Teman-teman yang punya TikTok mungkin, yang punya YouTube, Facebook, ramaikan mengenai ayo KPK cek mengenai rekaman tersebut. Itu adalah caramu untuk menegakkan hukum yang berkeadilan bagi negeri ini. Yo guys, kita satukan suara. Thank you, bye bye.